Selamat malam. Bersama Mas Panji Panji. Sunda Jawa Tato. Kabarnya gara-gara gimana? Oh Gara-gara ini apa? Mas Panji. Kenalnya lebih ke Mas Penjol ya sih. Mas Dulu saya ada ke kelasnya. Iya, benar ya? kelas SMA Yosudaso. Dan dulu sampai itu belum Mas ya? Belum kayak menurut saya ya. Belum banget nih sampean tuh masuknya ke seni. Iya. Iseng-iseng. Bisa kita ngasih nih? Iseng-iseng sih. Atau pertama kali Siapa? ya latihan temporer dulu waktu di kos nggak punya uang, ya akhirnya coba-coba lah dikit temporer. Siapa tahu kok lama-kelamaan kok wah oke masuk, coba dapat rokok dapat makannya enak. Iya, saya akhirnya coba pengen apa punya mesin tato. Akhirnya beli mesin tato. Harganya berapa Mas? Pertama kali beli. Dulu itu pertama kali beli kalau nggak salah itu 450 satu paket. Termasuk tinta? Dapat tinta? Enggak pakai tinta. Cuma Alat? Alat Jarum? sama nggak ada jarum ya. Nggak ada jarum. Jadi ya, Ada mesin contoh ya? oh udah lama, udah nggak kepake, udah 5 tahun yang lalu ya. Udah lama. Kalau sekarang pakai mesin Kalau baru. sekarang ya mesin semua yang baru. Pertama yang ditato siapa Mas? Untuk yang Pertama tato ya diri sendiri ya. diri sendiri. Mana hasil tato yang pertama kali Mas? Apa ini kaki kan latihan Tapi hasilnya bagus juga Mas ya. Gambar apa cewek ya? cewek sama ini cowok pegang setol. Udah berapa lama berarti Mas? Udah hampir 7 tahunan. 7 tahun. 7 tahun. Ya susah seneng naik turun itu ya udah jadi kayak gini, jadi ya sudah roda lah. Panji ini punya beberapa piagam. Kurang lebihnya ada 7 lah. 7 piagam. Dan itu cukup menarik. Jadi untuk menjanjikan bagi yang mau tato area Pati Area Pati Kota. Randu Kuning. Nanti untuk keterangan Instagram mungkin Instagram pun ada. buat cek and rechecknya lihat di keterangan bawah. Zona Java Tato ya. Zona Jawa. Oh dari dulu Zona Java Tato namanya. Dulu kalau ke sana Pati ya, ada Patinya ya. Enggak, dulu itu bukan itu namanya. Namanya apa? itu Penjol Zona Tato. Penjol Zona Tato. Awal-awal itu kan Penjol Zona Tato. Terus coba cari nama zona. Zona itu kan kawasan. Iya betul. Nah, cobalah bikin Zona Jawa Tato. Jawa kan Jawa. Kawasan Jawa. Udah berapa custom udah kurang lebihnya Mas? Soalnya hitung-hitung gitu sekarang udah Ya, 7 tahun. lumayan sih ya. Banyak juga. Banyak yang udah nggak bisa lah, coba udah banyak kok. Nggak bisa dihitung berarti. 100? Ya, Murah. 100 Oh, lebih lah. 200? Ya lebih lah, katakan 200 lebih. Udah berapa tahun? Udah lama. 7 tahun. Mungkin lebih lah dari mungkin Iya. 300-an kali ya. 300-an Bahkan pecinta tato datang ke sini untuk nato ke Mas Panji. Cukup dapat apresiasi. Kalau orang tato namanya apa Mas? Sampai itu sebagai apa Mas? aku kan sebagai artis tato. Oh, berarti artis tato dapat peserta segitu dalam awal-awal dia karirnya termasuk bagus. Dan apalagi punya piagam beberapa yang menjanjikan dalam arti Iya. orang-orang juga pastinya lebih percaya kalau ada piagam ya Mas ya. Ya nggak harus sih. Semua kan tergantung kita lihat apa koleksi gambar. Koleksi gambar. Hasil pertama hasil gambar. Kalau piagam nggak harus menjanjikan.
malah gak menjanjikan piagam Nggak itu. menjanjikan. Yang penting itu hasil kita gambar, orang lihat fotolog kita, dia tahu, dia suka, ya udah datang ke sini. Ya. Berarti termasuk ijazah. Jadi kalau kalian punya ijazah yang punya sarjana atau yang lainnya, itu mungkin diibaratkan sebagai piagam. Iya, Bisa penting, bisa enggak. Kalau kamu orang sukses, ijazah itu penting. Tapi terpenting adalah niatnya pastinya. Niat. Jadi niat udah menggeluti art tato ya, atau ke seni ya, lebih ke seni ya. Tapi pas SMA itu sampean udah SMA belum lah, masih Ya, apa cuma Pergi, di ya. kertas gitu kan, latihan Ya. seperti itu. Jadi ya Tapi sebenarnya kalau gambar di kertas Atau. sama gambar di tubuh uh, itu lebih gampang di mana, Mas? Oh, aku diping kalau gitu. aslinya kalau awal-awal kita belajar itu ya kan, kalau kita di media kulit kan nggak bisa dihapus. Tuh. Nah, ya kita apresiasi ke kertas dulu. Pertama kita latihan di kertas. Nah, di situ kan coba di Oh, iya. pergantian diri kan, Iya, nggak orang lain kalau jelek kan, wah Iya. kasihan orang lain kan. Iya, seperti itu. Jadi mengorbankan diri sendiri, Mengorbankan diri sendiri untuk kebaikan kelanjutannya, dan termasuk buat customer ya, buat pelanggan customer. Jadi ada gini Mas, Bob Sadino itu pernah gini Mas, punya trik. Dia menjual telur itu satu lusin kali ya. Emang sengaja dikasih satu telur yang busuk. Itu kepada customer yang mungkin jenengan juga pernah nemuin customer yang agak rewel ya. Terus akhirnya itu si customer itu emang disengaja dikasih satu telur busuk. Sampai akhirnya customer itu kembali dan ditukar dengan 2 lusin telur. Untuk apa? Tujuan dia adalah untuk memuaskan pelayanan customer itu. Mungkin punya trik sendiri Mas, gimana untuk memuaskan customer atau pelanggan sampean untuk yang nato itu? sih ya kita natural aja sih gambar. Kita apresiasi ke gambar yang emang di skill emang harus bagus. Tapi termasuk kualitas dari tinta juga berpengaruh. Kualitas tinta pengaruh. Nggak tinta tato ya nggak bisa, kasihan customer dia kan. Dia bisa jadi kan dia jadi tato, tapi hasilnya warnanya nggak setelah tinta tato. Minum dulu. Nah, iya. Biar Oh. jauh. Biar nggak haus. Jadi gini Mas, aku pernah juga ibaratnya dengar ya, orang-orang lalu pertama itu pakai apa coba? Tinta printer, tinta Iya, printer, bener-bener. Oh, iya, Wah. iya. Apa namanya Mas? Rock, Pakai rotary, namanya rotary. Iya. Dan itu hasilnya pasti nggak sebagus dengan tinta-tinta yang ini. Oh beda Mas, beda. Dia pakai tinta apa? Kalau rotring itu kan ya rotring. Kan Istilah tinta print dia. Oh. Iya kan, dia kan tinta print, bukan Ah. tinta tato kan dia. yang tinta aplikasinya tato, bukan untuk sebuah bukan. senyawa yang nempel di kulit ya. Dan itu efeknya gimana Mas? Efeknya ya kalau tergantung kulit, ada yang enggak Sensitif, kayak gitu. sensitif gitu. Alergi? Alergi. Ya setiap orang Tapi kan pernah punya kulit nggak beda-beda. sampean pernah pakai tinta itu? Dulu pernah, waktu pertama kali latihan punya mesin tato. Dulu memang pernah. Karena Sampai hilang. sampai hilang. Oh hilang akhirnya. Jadi kualitas tato itu berdasarkan lamanya juga berdasarkan dari kualitas tinta itu Mas. Kualitas tato ya tinta, ya skill artnya dia sendiri. Kedalaman Kalau kedalaman tuh cuma di pori-pori. Jadi dia nggak terus ke daging itu nggak, cuma di pori-pori aja ya tato itu. berarti spesifiknya itu tuh sebuah tinta masuk ke pori-pori kita, dia terpendam di sana, akhirnya menimbulkan sebuah pola yang berdasarkan gambar-gambar yang dia sukai gitu ya. Iya gitu. Untuk warna itu tergantung selera. Warna dan selera. Banyak jenis-jenis tato zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan kita masih mengenal dengan tato yang lebih tua kan. Pakai dulu itu dia masih pakai alat apa namanya itu, kayak
suku Mentawai itu kan. Oh yang kayak gini mas ya? Dia Diketok gitu ya? Tapi sampai sekarang itu jadinya loh mas, jadi tren art seni tato bagi beberapa orang, ya bener ya. Jadi aku pengen tato tapi dengan cara yang tradisional. Iya, pakai apa? Pernah belajar itu. Kalau belajar sih belum sih ya. Karena ada pengalaman gini mas, sampai nato sama seseorang yang mungkin spesial bagi anda. Nato Bukan jangan mungkin orang ini tuh ibaratnya sebagai pedoman anda, akhirnya dia nato ke sampean. Oh itu sama aja sih kan. Sama aja. Nggak ada. Contoh saya art seni tato. Terus saya juga penato, ada juga penato. Tapi karena kita bersahabat, kita sharing dan beberapa akhirnya saya tertarik. Yus, aku coba tato nih gini. Terus gantian. Sampean tato. Kalau itu belum pernah, cuma Belum kita pernah. sharing Sharing ngumpul. Ya kita ngumpul lah. Sharing cara. Oh iya, ada perkumpulan ya di daerah Ya, ya. ada di Padi komunitas tato. Dan dari tato itu banyak yang berdefinisikan kalau tato itu negatif. Pemikiran kalian kuno. Justru artis tato itu saya pernah lihat postingan kalau di kumpulan di daerah itu malah dia saling berbagi takjil, berbagi kayak peduli sama Iya, masyarakat. Betul mas. sama, Saya juga pernah melakukan dan saya juga pernah saksinya tahu. Pernah. Contoh di mana mas itu? Dulu itu tahun 2019 itu pertama kali di GOR. Tiga. Anda bersosialisasi dengan masyarakat dengan cara? Ya kita kumpul komunitas tatoan, kita bikinlah acara itu kan, kita donasi, kita bikin acara itu. Tujuannya kan kita solidaritas antara kita saling kumpul itu biar nggak ada yang pecah gitu kan antara sesama komunitas kita kawan-kawan itu. Ya udahlah kita buat itu Dengan cara berbagi takjil untuk sesama. takjil untuk bersama. Jadi gini, ini tuh soal agama takjil. Takjil itu sebuah makanan kecil untuk berbuka. Dan orangnya pada menerima mas dengan Alhamdulillah mas, dia semua menerima. Jadi ada beberapa asumsi yang berpikir bukan asumsi lagi, tapi untuk sebuah sabda dari Muhammad SAW ya. Kalau tato itu ada sebuah hal yang haram. Kalau kita bicara tentang agama, tentang sosial, tato itu identik dengan orang yang berandalan, negatif. Tapi untuk yang sekarang, tato itu sebenarnya buat seni. Iya, kita Seni. kan, tato kan memang dia bisa dikatakan kita kan seni. Tapi semuanya gini mas, ada gak mas pelanggan sampai ya tato, habis itu orang tuanya nggak terima karena pemikiran orang tua sebuah tato itu kan suatu yang buruk ya. Terus sampean disamperin gitu. Oh, pernah mas dulu. Pernah. Oh ini seru. Pernah mas dulu tuh Iya. cewek. Cewek. Dia kan nggak pulang rumah. Nah, terus dicariin ke sini. Dia mau bikin tato. Tapi dia bikin tato itu buat apa mas? Sebenarnya apa? Ya mungkin ya bisa dari teman, dorongan dari teman kan bisa bikin tato nama. Dulunya itu mau bikin tato namanya di dia sendiri. Terus temennya bilang, kamu kok tatoan nggak dimarahin orang tuamu itu kan. Ya udah selang sehari orang tuanya kesini nyariin anak itu yang mau nato itu kan. Tapi dia udah melakukan? Belum, aku belum. Oh iya belum. Terus selesai deh pak. Ya udah aku ngomong. Iya kemarin kesini pak, bilang gitu. Oh iya mas, maaf ya mas jangan ditato. Iya pak. Oh dapat wejangan, sampai dapat wejangan dari orang tuanya jangan ditato. Dan akhirnya dia kesini.
Enggak terus ke sini dan enggak pernah ke sini lagi dia. Karena mungkin dia malu seperti itu ya. Oh, ya. Iya mungkin. Jadi untuk saran orang yang mau nato gimana mas? Saran mau nato Pertama dapat restu dari orang tua ya? Pasti ya? pastilah. Ah. Ya Jangan lebih-lebih seperti ini. Sampean nato gambare wong tua apa jenenge wong tua ben di itu tato. Jadi ada beberapa orang seperti ini mas Pejo. Dia nato gambarnya orang tua, namanya orang tua di badan sebagai celah dia untuk akhirnya melakukan selanjutnya tato tadi. Itu wah Tato yang boleh kita tato. siap goblok. Ada 3 nama orang tua. Dalam arti 3 itu 3 apa mas? 3 itu yang apa? Yang menurut kamu itu bukan asal tato-tatoan gitu loh. Oh berarti Yang ada artinya. 3 model tato yang tidak Yang boleh lah. yang boleh dilakukan. Ya kan setiap orang mulai karakter emang aku suka ini, aku suka ini, aku suka ini. Ah. Nah, yang paling apa? Ada arti tato buat kamu sendiri. Itu orang tua, nama kamu, dan nama anakmu nanti. Nama anakmu ya. Dia kan punya anak semua. Jadi tapi gini mas, ini bertentangan dengan beberapa masukan yang saya terima. Kalau orang yang ditato itu adalah sebuah identitas, itu kalau sampai orang tua yang kamu tato itu adalah orang yang sudah berkabung gitu. Untuk dia tuh untuk menunjukkan kalau dia berkabung secara orang tua atau ibunya. Jadi ibunya yang meninggal harus ditato. Jadi salah kalau orang yang hidup bukan salah, tapi ada persepsi adalah salah kalau kamu menato sebuah gambar sesosok manusia yang dia masih hidup. Pernah dengar seperti itu? Belum pernah. Belum pernah. Tapi ada persepsi seperti itu mas, dan mungkin juga buat masukan juga buat teman-teman kalau semuanya nato orang tua dan sebagainya, jangan dulu urungkan itu, coba ambil seninya dulu untuk bertato. Berpikirlah 2 kali sebelum menato. Ya betul. Karena kan bila kita kalau sudah menato kan dia kan permanen. Kalau udah ditato besok dihilangin, jadi nggak usah ditato. Betul. Apalagi kalau ngilangin secara kamu kekerasan, disetrika atau sebagainya, itu termasuk agama melarangnya. Kamu menato itu udah dosa, baru ngilangin meneh, dosa meneh, dosamu double. Percuma. Triple. Iya. Triple lagi kalau kamu melakukan sebuah dosa yang lain. Bener gak sih? Tapi kebanyakan orang yang tato pertama itu sebuah gambaran apa? Kalau orang pertama kali menato Kebanyakan sih kadang namanya dia. nama, tanggal lahir. Ya paling pertama kali cuma itu. Ada yang aku suka gambar ini, apresiasi Di badan Ya. itu. Bukan sebuah filosofinya dia masih. Bukan ya ada yang ada seperti itu, ada yang enggak. Jadi Kan jadi pribadi saya mas, aku tuh suka sebuah semut mas. Dia tuh kecil berkoloni, tapi kadang semut itu juga ada yang suka mematikan. Jadi aku dulu tuh ingin bertato di punggung saya, punggung Ya. semut penuh, satu semut tapi dia penuh. Itu impian saya yang mungkin bisa terjadi bisa enggak. Bisa jadi bisa enggak. Kedatangan tamu. Kita kedatangan tamu lagi, dikenal dengan nama Mas Tempo dari daerah Malbojo. Pati. Selamat malam Mas Tempo. Minum dulu. Gini Mas, kita kan membicarakan tentang tato. Dan masyarakat itu juga tidak menilai kalau tato itu sebuah hanya negatif. Cara ada penyampaian agar sebuah tato itu tidak negatif bagaimana Mas? Identiknya tato itu seni. Seni. Walaupun orang memandang kita kayak apa,
kita sebelum NATO harus siap dia memandang kita nakal. Identiknya negatif ya Mas Wasi. Cara Anda menyikapi sama orang-orang yang beranggapan itu negatif bagaimana? Masa bodoh? Ya saya biarin, kalau dia tanya kamu NATO tuh Tujuan lu buat apa? tujuan buat apa? Kan kita orang seni, Orang seni. tapi kebanyakan orang kampung menurut dia itu kriminal. kriminal kamu lagi ini Kan soalnya gini loh Mas, Oh. salah dia persepsi. sering lihat di berita-berita maling, begal, atau kriminalis lah, kebanyakan bertato. Oh. Sedangkan kita orang sendiri belum tahu apa-apa, mas dikira kriminal, kan salah. Jadi orang beranggapan gini Mas. Orang kriminal kebanyakan orang bertato ya. Iya. Terus berasumsi mereka itu menyimpulkan dengan seenaknya sendiri kalau orang yang bertato itu kebanyakan kriminal. Kriminal. Padahal itu salah. Saya tidak menyalahkan orang yang berkriminal, tapi menyalahkan orang yang berasumsi dengan seenaknya sendiri kalau orang yang bertato itu kriminal. Anda belum melihat koruptor dan lain sebagainya pasti ya Mas ya. Jadi dari orang bertato itu tuh malahan gini Mas, saya pernah membaca kalau orang anak pang itu tuh lahir dari Inggris, dari buku apa itu saya lupa judulnya, dan orang pang itu mengekspresikan dirinya dari rambutnya. Jadi rambutnya dia dibuat seperti tidak beraturan, itu hanya untuk melecehkan orang yang berambut rapi tapi tidak bermasyarakat. Jadi ada lima faktor atau yang 5 patokan anak pang itu, salah satunya adalah kesetaraan. Jadi yang baik dari orang anak pang atau berjiwa pang adalah kesetaraan. Kesetaraan itu penting. Tidak berdasarkan tahta, tidak berdasarkan dari kasta dan golongan tertentu pastinya. Termasuk Mas Tengku sendiri udah bergelut berapa lama? Saya tatoan itu dari 2008. 2008, 12 tahun kurang lebihnya dari sekarang. Kenapa saya tatoan, kan saya suka seni. Bahkan orang tua saya bilang tato gak apa-apa, penting dalam aja. Tapi aku nyoba penuh kayak gini, biar orang tuh mandang aku gimana gitu loh. Dia mandang dari luar apa dalamnya. Oh berarti itu masuk eksperimennya Anda ya Mas ya? Termasuk eksperimen tato. Termasuk cari jodoh juga Mas. Weh, jujur. Nanti wong wedok nyawang lah. Artinya wong lanang iki kon jopo kok jero. Masa. Betul. Jopo elek lah jerone apik kan. Oke. Betul. Jangan lihat dari sebuah Sisi, sampul ya. sisi sampul seseorang. Berarti ini sebuah cerita dari sisi percintaan. Nah, ini. Memang Jopo elek. Ada pernah cerita apa Mas? Cerita Mas. Ya pengalaman saya tuh gini loh man, kalau saya bertato sampai penuh, orang tuh mandang aku gimana? Coba, kan niat saya kan baik, tapi kalau saya dikira nggak tahu jawab, udah tatoan, mandangnya kan jelek-jelek kan Mas? Pastinya negatif ya Mas. Tapi yang belum tahu. Tapi berdasarkan tadi persepsi Anda, berarti orang yang memandang tatoan itu sebuah kriminal, sampean itu kampung atau primitif. Masuk primitif ya, pemikiran primitif ya. Ya. Dia tidak memikirkan masyarakat luas, yang memikirkan apa? Dia kan pola, semua kan tergantung lingkungan. Mungkin Ya. dia di lingkup yang berbeda, dia belum pernah tahu orang ini kayak gini. Nah, setelah orang itu tahu, wah orang ini tatoan, orang ini gini, pasti pikirannya itu negatif. hanya menyimpulkan, ya, Nah. menyimpulkan semata, dan orang yang tidak Jadi bertanggung dia jawab kan itu memandangnya kan cuma sebelah mata, dia nggak tahu sisi lain di balik itu semua, ceritanya dia sampai kayak gini itu kayak apa. Jadi orang hanya bisa menilai cuma satu. kan pertanyaan. Setelah Anda melakukan itu, banyak persepsi bagaimana tentang Anda? Intinya banyak pengalaman lah. Enggak, persepsinya orang-orang sekitar Anda Mas, akhirnya lah gue yang tatoan kok kayak gitu dan sebagainya. Kita kepada sebelah mata, kepada mau Akhirnya gimana kepada aja sebelah nggak mata. apa-apa, yang penting
yang dibilang orang itu nggak seperti yang kita yang lakukan. kita lakukan. Ya masa bodoh lah mas. Itu kayak dan kono di sawang elek monggo. Yang penting kita juga masih bersosial, masih melakukan hal-hal yang baik, Ya, positif tidak lah. melakukan yang apa yang mereka bicarakan ya Mas. Iya. Jadi apapun orang bicara tetap seni itu pasti harus berjalan. Seni memang harus berjalan. Banyak. Jadi gini, kita hidup di daerah yang mempunyai identitas Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua Mas. Iya. Tapi kenapa orang yang tidak tatoan memandang orang tato itu sebelah mata? Anda pastinya nggak mau dipandang sebelah mata sama orang yang bertatoan juga. Orang kayak punya tato, punya piercing, tindian, itu kan mereka style kan beda-beda. Style orang, setiap orang punya style beda-beda gitu. Ada yang ikut, temannya ikut, nah, itu. Tapi dari piercing Mas, dari piercing itu kan Nah, Anda merubah suatu bentuk dari badan. Ya kan? Ada merasa menyesal nggak nantinya? kalau dari segi semuanya lah, Mas, tato, piercing, tindik itu semua tuh kalau udah dijalanin ini nggak ada rasa menyesal. Berarti harusnya melakukan seperti itu harus punya pertama yang Punya, kita bicarakan harusnya. niat, Nah, niat Harus pastinya. ada niat. Jadi kalau sampai kecewa, Nah, kalau kecewa ya Berarti salah harus diri- ada diri tadi sendiri. kan, harus entah itu tindik, entah itu piercing, tato, harus pikir 2 kali. Terkadang kan ada orang bilang badanmu buat tato penuh tuh ntar nyesel gak? oh iya. Kalau dia bilang kayak gitu aku nggak nyesel. Karena? Sebelumnya saya udah siap nanggung resikonya, mau dipandang orang sudah mata mau gimana aja Itu kan terserah. Iya. Yang penting kita nggak seperti yang dipandang mereka, itu harus siap. harus Kadang kan ya. ada orang yang bilang tato sebelumnya belum ada tatonya, tolong pikir-pikir saya Pikir 2 kali daripada Mas, belum. ntar belakangnya nyesel. Kadang kayak gitu emang. Berarti justru artis seni tato itu selalu memberikan solusi kepada Anda yang baru pertama tato itu niat Anda itu betul-betul bulat atau tidak? Karena sebuah tato itu harus punya segi tanggung jawab sendiri untuk kedepannya ya, betul Mas? Iya, betul. Jadi untuk yang mau nato harus punya niat Niat. dan tanggung jawab bagaimana kelanjutannya Iya. esok. betul. Kan banyak mas yang udah terlanjur Udah tatoan tatoan, bilang, bilangin, nyesel, bilangin percuma malah rusak seni itu. Merusak seni itu sendiri. Padahal dia merusak. Ada niat kok malah dilangin. Oh iya betul. Padahal dengan dia merusak sebuah Dari awalnya, iya. badan itu juga termasuk Nah. dosa ya. Dari awalnya nyakitin badan, apa dilangin sama aja 2 kali nyakitin badan. Dia mengulangi kesalahannya. Mengulangi. Jadi kita yang lebih baik nyakitin badan mas, Iya. daripada nyakitin Hati. Oh no. Oke. Mungkin pesan-pesan terakhir yang perlu disampaikan ke masyarakat untuk orang yang bertato atau yang ingin bertato bagaimana? Ya, lanjutkan usaha seni itu nggak bisa, interpretasi nggak ada batas. Tetap semangat buat kalian semua yang artis tato, Berjiwa. tato, semua jiwa Seniman. tato, seniman, semangat terus berkarya, jangan sampai enggak. terus berkarya terus lah, semangat ingat berkarya. Soalnya karya tuh nggak ada batasnya mas, seni ya mas. Ibaratnya tuh gini, orang menato itu kan identik, ada yang desainan sendiri, ada yang nyontek, kayak gitu mas. Sehingga karya seni itu nggak ada batasnya menurut saya. Jadi- kayak gitu aja. Jadi tato itu seni. Nah, sebuah seni itu tuh tidak bisa dimatikan dengan beberapa persepsi yang mungkin Anda tidak menjalaninya. Jangan sampai Anda punya persepsi yang akhirnya mematikan sebuah seni yang ada di dunia ini. Tato tetap bisa berjalan dengan orang-orang yang bertanggung jawab. Pastinya Ya, pasti. sebuah seni harus mempunyai jiwa yang tanggung jawab. Cukup sekian, terima kasih untuk Mas Penjol, Mas Tempo. Ya, Terima kasih. salam gini dulu. Sabar.